Halo teman-teman, selamat datang kembali di kanal Boruto 2 Blue Vortex Fan Theory. Dalam video ini admin akan membuat sebuah alur cerita dari Boruto yang bersumberkan dari beberapa teori dan spekulasi, kemudian admin rangkum menjadi alur cerita, agar kalian lebih menikmati videonya. Jadi, kalau begitu langsung saja kita ke videonya, tapi sebelum itu tonton dahulu video kita sebelumnya yang ini, dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share, serta bantu kami menuju 10.000 subscriber. Jika sudah, ayo kita lanjutkan alur cerita teori Boruto 2 Blue Vortex ini. Peringatan, ini adalah hanya fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Boruto episode 296 bagian ke-97, Kekacauan Dunia. Adegan dimulai kembali saat pertarungan antara Borushiki dan keempat entitas Shinju semakin sengit. Tanah bergetar hebat, dan udara dipenuhi dengan suara gemuruh serta ledakan dari serangan-serangan dahsyat. Sarada yang berada di sana mengamati dengan cemas, mata syaringannya berkilau dengan ketegangan. Kekuatan ini sangatlah luar biasa, ini sudah bukan kekuatan yang bisa ditandingi oleh manusia, katanya, suaranya penuh kekhawatiran. Apakah Boruto akan baik-baik saja? Apa aku bisa melakukan sesuatu untuk membantunya? Konohamaru, yang juga berada di sana, menghampiri Sarada dan yang lainnya untuk menanyakan kondisi mereka. Dia melihat ke arah medan pertempuran, matanya penuh dengan kekhawatiran yang sama. Sarada, kita harus tetap tenang dan fokus. Saat ini bagaimana kondisi kalian di sini? Itu Boruto kan, sang pengkhianat itu, apa yang dia lakukan dalam mode Borushiki, apakah dia berniat menghancurkan Konoha? Di sisi lain medan pertempuran, Himawari telah kembali ke bentuk normalnya setelah sebelumnya menggunakan Kurama Cakra mode untuk melawan Jura. Wajahnya tampak lelah, tetapi tekadnya tidak goyah. Aku baik-baik saja, katanya, menghapus keringat dari dahinya. Kurama memberiku kekuatan yang luar biasa, tapi kita harus waspada. Pertarungan ini belum selesai. Sementara itu, tim 10 tengah bergegas membawa Inojin ke tempat yang aman untuk mendapatkan perawatan dari shinobi medis Konoha. Shikadai, yang memimpin kelompok itu, berusaha tetap tenang meskipun hatinya diliputi kekhawatiran. Kita harus bergerak cepat, katanya kepada Chocho yang membantunya membawa Inojin. Inojin butuh perawatan segera. Kita harus memastikan dia selamat. Mereka berlari melalui hutan yang gelap, di mana suara pertempuran masih terdengar di kejauhan. Di antara pepohonan, mereka bisa melihat kilatan cahaya dari serangan jutsu yang dahsyat. Chocho, bagaimana kondisi Inojin? Tanya Shikadai dengan suara tegas. Dia masih bertahan, jawab Chocho dengan nada cemas. Tapi kita harus cepat. Luka-lukanya parah. Di medan pertempuran, Borushiki dengan mata penuh amarah melancarkan serangan demi serangan, menggabungkan kekuatan alam dan elemen-elemen yang dia kuasai. Dia mengeluarkan teknik Tenpenchi sekali lagi, mengarahkan kekuatan destruktifnya kepada para Shinju. Namun, Jura dan Hidari, dengan kekuatan mata Rinnegan mereka, kembali menciptakan penghalang yang kuat untuk menyerap serangan itu. Kami tidak akan membiarkanmu menang dengan mudah, Borushiki, teriak Jura dengan penuh kemarahan. Borushiki menatap mereka dengan tajam, dalam hatinya berpikir, sialan, dimanapun mata Rinnegan memang sangat merepotkan. Aku harus menghancurkan mata tersebut. Aku membutuhkan kekuatan yang lebih banyak agar bisa membangkitkan setidaknya 30% kekuatan dari DNA Dewa Otsutsuki. Dengan kemarahan yang semakin membara, Borushiki memfokuskan kembali energinya. Kalian tidak tahu dengan siapa kalian berurusan, katanya dengan suara menggelegar. Aku adalah Otsutsuki yang terkuat. Kalian akan menyesal telah menantangku. Para Shinju tidak mundur. Mereka bersiap untuk melancarkan serangan balik. Jura dan Hidari menguatkan penghalang mereka, sementara Matsuri dan Bak bersiap dengan teknik serangan baru yang mereka ciptakan. Sekarang, kita harus menyerang balik dengan segala yang kita punya, kata Matsuri. Tidak ada waktu untuk ragu. Matsuri menggabungkan elemen tanah dan air, menciptakan gelombang tanah yang membara yang diarahkan langsung kepada Borushiki. Bak, dengan kekuatan tubuhnya yang besar, meluncurkan serangan fisik yang dahsyat, menghantam Borushiki dengan kekuatan penuh. Borushiki terdesak, tetapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan kalah. Dasar bodoh, ini belum selesai, teriaknya, mengumpulkan kekuatannya untuk satu serangan besar. Dia memanggil kekuatan dari dalam dirinya, memanfaatkan setiap tetes energi yang dia miliki. Aku akan menunjukkan kepada kalian kekuatan sebenarnya dari Otsutsuki. Sementara itu, di tepi medan pertempuran,
Sarada dan Konohamaru menyaksikan dengan tegang. Mereka tahu bahwa hasil pertarungan ini akan menentukan nasib semua orang. Kita harus siap, kata Konohamaru dengan suara rendah. Kita harus bersiap dengan resiko yang ada, bertahanlah sekuat tenaga. Dengan kekuatan yang semakin membesar, Borushiki melancarkan serangannya. Para Shinju bersiap untuk menghadapi serangan itu dengan segala kekuatan yang mereka miliki. Apakah serangan ini akan menjadi klimaks dari pertarungan yang mereka lakukan? Langit semakin gelap, dan tanah bergetar hebat saat kedua kekuatan besar bertabrakan. Di kejauhan, tim 10 akhirnya mencapai markas medis. Inojin segera dibawa masuk untuk mendapatkan perawatan. Shikadai dan Chocho menatap ke arah medan pertempuran, hati mereka penuh dengan doa dan harapan agar teman-teman mereka dapat bertahan dan menang. Pertarungan ini akan menentukan nasib dunia, dan hanya waktu yang akan membuktikan siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Tapi satu hal yang pasti, baik Shinju maupun Borushiki akan bertarung sampai titik darah penghabisan, demi tujuan dan keyakinan mereka masing-masing. Pertarungan ini akan menjadi legenda yang akan dikenang sepanjang masa, sebuah pertempuran epik antara kekuatan besar yang menentukan nasib dunia shinobi. Adegan kembali lagi ke tempat Borushiki yang mengeluarkan kekuatannya. Keempat Shinju berkumpul untuk menahan serangan Borushiki tersebut. Gabungan kekuatan keempat Shinju ternyata cukup kuat untuk menahan serangan dahsyat dari Borushiki. Dalam hatinya, Borushiki menggerutu, sialan, kukira ini akan lebih mudah. Mereka berempat adalah lawan yang menyusahkan. Tiba-tiba, Jura muncul di belakang Borushiki dan bersiap melakukan serangan jarak dekat. Dengan refleks yang cepat, Borushiki berhasil menahan serangan Jura, tetapi Hidari muncul dari bawahnya dengan Chidori yang siap menghantam. Borushiki tidak bisa sepenuhnya menghindari serangan Hidari dan terluka sedikit. Sebelum Borushiki bisa pulih, Bak muncul di hadapannya dan menyerangnya dengan perubahan bentuk tangannya, membuat Borushiki terpental. Tak memberi Borushiki waktu untuk memulihkan diri, Matsuri dengan cepat menerjangnya dengan tinju yang dilapisi oleh elemen tanah. Serangan Matsuri menghujam Borushiki dengan keras, dan dia berkata, "Inilah akhir darimu, Otsutsuki sialan." Borushiki yang terdiam tiba-tiba tertawa, "Kalian ini lucu sekali ya, ini adalah rencanaku." Borushiki mencengkeram Matsuri dengan kekuatan besar, membuatnya tak bisa bergerak. Dengan kejam, Borushiki mulai menyerap cakra Matsuri untuk dijadikan pil cakra, yang akan meningkatkan kekuatan dari DNA Shibai yang mengalir dalam tubuhnya menjadi 30%. Sementara Matsuri berusaha keras untuk melepaskan diri, cakranya terus diserap dengan cepat. Jura, Hidari, dan Bak menyaksikan dengan terkejut dan bergegas untuk menyelamatkan Matsuri. Namun, Borushiki tampak lebih kuat dari sebelumnya, auranya semakin mengerikan. Pertarungan ini belum berakhir, dan para Shinju harus menemukan cara untuk menghentikan Borushiki sebelum merekalah yang akan dimangsa satu persatu oleh Momoshiki yang sedang mengendalikan tubuh Boruto. Terima kasih telah menonton video alur cerita teori Boruto episode 296 bagian ke-97, Kekacauan Dunia. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, semoga membuat kanal YouTube Boruto 2 Blue Vortex Fan Theory semakin berkembang. Jika sudah terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita teori berikutnya.